Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ingrid Frestika Zai dengan NIM 2304315 dari jurusan S1 Akuntansi. Video ini merupakan presentasi proposal bisnis mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Sukardi MT dengan judul produk EcoBrain, Platform Belajar Cerdas dan Manajemen Keuangan UMKM. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Menurut data OJK 2022, hanya 49,68% masyarakat Indonesia yang memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan. Dan di sisi lain, lebih dari 500.000 mahasiswa akuntansi di Indonesia yang membutuhkan media pembelajaran yang aplikatif untuk mendalami ilmu mereka. Melihat permasalahan tersebut, EcoBrain hadir menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun visi, misi, dan tujuan dari EcoBrain ini sendiri, yang pertama yaitu misi, menjadi platform digital terkemuka yang memberdayakan mahasiswa akuntansi dan UMKM melalui edukasi finansial dan solusi pengelolaan keuangan. Dengan misi, yang pertama adalah memberikan solusi digital yang sederhana, kemudian menyediakan media pembelajaran yang aplikatif dan interaktif, dan terakhir, mendorong kolaborasi antara mahasiswa dan UMKM untuk menciptakan dampak sosial ekonomi. Melalui visi dan misi tersebut, usaha ini mempunyai tujuan. Yang pertama, memanfaatkan dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, meningkatkan kreativitas mahasiswa. Dan yang ketiga, membantu konsumen dalam belajar akuntansi dan mengelola keuangan, karena tidak semua orang dapat mengerti dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, platform ini mampu menghadirkan efisiensi dan akurasi tinggi dalam pengelolaan keuangan serta pembelajaran akuntansi. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Sebagai platform baru, EcoBrain menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran dan pemahaman pasar yang memerlukan upaya edukasi dan promosi besar-besaran. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. EcoBrain memiliki peluang sangat besar untuk berkembang dengan memanfaatkan tingginya pertumbuhan digitalisasi di kalangan UMKM serta kebutuhan mahasiswa akan platform belajar yang praktis dan relevan. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. EcoBrain menghadapi persaingan dari software akuntansi lain yang sudah lebih mapan dan memiliki basis pengguna yang kuat. Dalam mengembangkan bisnis, tentunya saya memiliki beberapa strategi perusahaan. Di antaranya yang pertama adalah segmentasi pasar, di mana usaha ini berfokus pada mahasiswa akuntansi sebagai pengguna utama untuk fitur edukasi dan UMKM sebagai pengguna fitur manajemen keuangan. Yang kedua adalah kolaborasi strategis, yaitu menjalin kerjasama dengan kampus, lembaga pelatih, dan komunitas UMKM untuk meningkatkan adopsi platform. Yang ketiga adalah pengembangan produk, di mana menambahkan fitur berkelanjutan seperti pelaporan pajak otomatis dan modul pelatihan bersertifikat. Yang terakhir adalah pemasaran digital, memanfaatkan media sosial, webinar, dan kampanye edukatif untuk membangun brand awareness. Bab 2, deskripsi usaha. Deskripsi usaha. Yang pertama adalah bidang usaha. EcoBrain beroperasi dalam bidang teknologi edukasi dan manajemen keuangan digital. Yang kedua, jenis produk. Produk utama EcoBrain adalah aplikasi berbasis web dan mobile yang terdiri dari dua layanan utama. Ada edukasi akuntansi untuk mahasiswa dan manajemen keuangan untuk UMKM. Selanjutnya, kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Nah, aplikasi ini membantu mahasiswa dalam menguasai ilmu akuntansi secara praktis sekaligus mendukung UMKM dalam pengelolaan keuangan. Dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, aplikasi ini menjadi platform pertama yang menghubungkan mahasiswa akuntansi dengan UMKM untuk kolaborasi langsung. Dan inovasinya terletak pada penggunaan teknologi digital untuk menciptakan solusi yang inklusif, praktis, dan efisien. Selanjutnya, risiko bisnis dan pengelolaannya. Ada beberapa risiko bisnis yang mungkin akan dihadapi, dan salah satunya itu seperti rendahnya adopsi awal karena kurangnya pemahaman teknologi oleh UMKM. Dan
selanjutnya, cara pengelolaan yaitu menyelenggarakan program pelatihan untuk UMKM dan edukasi untuk mahasiswa serta memberikan uji coba gratis dalam 1 hingga 2 minggu pertama untuk menarik penggunaan awal. Nah, lalu bagaimana cara pemasaran produk? Rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen dari aplikasi EcoBrain ini adalah mahasiswa akuntansi yang ingin mendalami ilmunya secara praktis dan UMKM yang ingin memperbaiki sistem keuangan mereka. Selanjutnya, situasi persaingan. Persaingan utama berasal dari aplikasi manajemen keuangan seperti buku warung dan buku kas atau software akuntansi seperti jurnal. Namun, EcoBrain menawarkan keunggulan dengan fokus kepada mahasiswa akuntansi sebagai segmen tambahan dan kolaborasi dengan UMKM. Lalu ada jumlah dan harga produk. Nah, pada fitur langganan mahasiswa diperkirakan harganya adalah 75.000 per bulan untuk akses penuh modul edukasi. Dan untuk langganan UMKM diperkirakan harganya adalah 100.000 per bulan untuk fitur mengelola keuangan. Dan wilayah pemasaran adalah di selingkup Kota Padang. Masuk kepada rencana produksi. Yang pertama adalah ketersediaan alat atau teknologi. Nah, dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan framework seperti Rage dan Python untuk backend, dan cloud storage dan hosting menggunakan layanan seperti AWS atau Google Cloud. Dan selanjutnya kapasitas produksi. Pada 6 bulan pertama, estimasi pengguna untuk mahasiswa adalah 75 orang dan UMKM adalah sebanyak 50 orang. Berdasarkan perkiraan harga langganan dan estimasi pengguna yang akan menggunakan EcoBrain pada 6 bulan pertama ini, maka diperolehlah rencana keuangan, di mana rencana laba rugi sendiri itu proyeksi penjualan sekitar 8.750.000, proyeksi pendapatan non penjualan itu 7 juta, sehingga menghasilkan diproyeksikan pendapatan yang akan diterima selama 6 bulan itu adalah 15.750.000. Dan setelah diperhitungkan, maka proyeksi laba yang kemungkinan akan diperoleh adalah sekitar 1.150.000. Dan berdasarkan rencana laba rugi tersebut, maka diperolehlah analisis break even point, yaitu BEP per unit, dan rumus untuk mencarinya adalah total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Setelah diperhitungkan, maka didapat angka 327 unit. Bab 3, penutup. Penutup, simpulan, dan saran. Simpulan, EcoBrain adalah sebuah aplikasi digital yang dirancang sebagai solusi praktis bagi mahasiswa untuk mendapatkan edukasi terkait akuntansi dalam menyelesaikan tugas akhir, dan merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh UMKM untuk melakukan pengelolaan keuangan. EcoBrain ini dirancang khusus untuk menggabungkan layanan edukasi akuntansi dan pengelolaan keuangan dalam satu platform. Kemudian saran, EcoBrain perlu fokus pada pengembangan dan pengujian aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan kualitas yang optimal sebelum diluncurkan, dan memperluas jaringan kerjasama dengan institusi pendidikan dan komunitas. UMKM juga akan membantu memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan kepada pengguna. Sekian presentasi dari produk saya. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih.